Halo guys, perkenalkan saya Anissa Stefani dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan kuartal pertama pada sebuah perusahaan yakni PT VKS Food Sejahtera Tbk tahun 2026. Baik, mari kita masuk pada profil perusahaannya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar di industri makanan olahan Indonesia yang memproduksi sebuah merek terkenal seperti Taro. Perusahaan ini memiliki dua bisnis utama, yakni pada segmen makanan ringan atau snack dan juga segmen makanan pokok. Untuk segmen makanan ringannya selain Taro ada mie kremes, kemudian untuk makanan pokok ada bihunku, kemudian ada juga beberapa aneka tepung seperti tepung jawara. Kemudian perusahaan ini didukung oleh kekuatan grup VKS dalam hal pasokan bahan baku dan distribusi. Untuk prospek bisnisnya, konsumsi domestik tetap kuat, penjualan tumbuh di angka 4,9%. Untuk ekspansi masih terkonsentrasi di domestik sebesar 98%. Peluang besar terdapat pada pulau-pulau Jawa, pada luar Pulau Jawa, dan pasar ekspor saat ini baru sekitaran 2%. Kemudian kita akan membahas mengenai laba perusahaan kuartal pertama tahun 2026. Untuk laba bersihnya pada tahun berjalan sebesar 41,40 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya di kuartal pertama 2025 yang mencatatkan laba sebesar 128,14 miliar rupiah. Laba per sahamnya ada di angka 1,21 per saham rupiah, turun dari angka 3,75 per saham rupiah pada kuartal pertama tahun 2025. Meskipun penjualannya bersih, perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% dari 1,77 triliun rupiah menjadi 1,86 triliun rupiah. Laba bersihnya tetap tergerus karena peningkatan bahan baku penjualan yang naik sekitar 25% dari 170,1 miliar rupiah menjadi 212,5 miliar rupiah. Efisiensi marginnya net profit margin atau kita kenal dengan NPM turun dari angka 7,25% menjadi 2,23% yang mengindikasikan adanya tekanan biaya operasional atau logistik yang besar selama kuartal tersebut. Oke, mari kita masuk pada pembahasan selanjutnya yakni analisis fundamental profitabilitas aset dan modal. Untuk NPM-nya ada di angka 2,23%, terjadi penurunan drastis dibandingkan kuartal pertama tahun 2025, yakni 7,25%, akibat lonjakan beban penjualan dan distribusi sebesar 25%. Untuk ROA-nya ada di angka 0,52%, menunjukkan penurunan efisiensi aset dalam menghasilkan laba operasional. Kemudian untuk ROE-nya ada di angka 0,97%, yakni tekanan pada laba bersih berakibat pada rendahnya pengembalian bagi pemegang saham. Mari kita masuk pada analisis fundamental likuiditas biaya. Ini akan membahas mengenai current ratio atau rasio lancar. Rasio lancarnya ada di 1,07 kali. Posisi likuiditas tergolong ketat karena hanya sedikit di atas angka 100. Baik, mari kita masuk pada bagian analisis fundamentalnya, yakni likuiditas biaya. Untuk likuiditas biaya ini, saya menganalisis dari current ratio atau rasio lancarnya ada di angka 1,07 kali. Ini menunjukkan posisi likuiditas tergolong ketat karena hanya sedikit di angka 1. Untuk yang kedua, yakni quick ratio atau rasio cepat, ada di angka 0,68 kali yang mengindikasikan ketergantungan tinggi pada penjualan persediaan untuk melunasi utang jangka pendek. Masalah utamanya ada pada kenaikan liabilitas jangka pendek atau utang bank dan utang usaha sebesar 6,3% dalam 3 bulan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis fundamental, yakni solvabilitas dan rasio pasar. Untuk DER-nya ada di angka 0,87 kali. Ini menunjukkan kondisi solvabilitas relatif sehat di bawah angka 1, artinya ekuitas masih mendominasi struktur modal. Untuk PER-nya atau Price Earning Ratio tinggi pada angka minus 107,4 kali. Pasar memberikan valuasi premium atau memiliki ekspektasi pertumbuhan tinggi di masa depan meskipun laba sedang tertekan. Untuk PBV-nya atau Price to Book Value ada di angka 0,95 kali. Saham diperdagangkan sedikit di bawah nilai bukunya atau termasuk saham under value karena mencerminkan sikap hati-hati dari pasar. Baiklah, kita akan membahas mengenai risiko usaha dan tantangan strategis. Untuk biaya logistik mengalami kenaikan beban penjualan di angka 25,8% yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan di angka 4,9%. Untuk defisit historisnya, saldo laba masih defisit sebesar 2,71 triliun rupiah. Tantangan besar untuk menambal defisit agar tidak membagikan dividen di masa depan. Untuk konsentrasi geografisnya, sangat ketergantungan tinggi pada pasar Pulau Jawa yang meningkatkan risiko volatilitas ekonomi domestik. Next, kita masuk pada aspek hukum pasar modal, keterbukaan dan perlindungan. Keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Penyampaian laporan keuangan kuartal adalah kewajiban untuk mengungkapkan fakta material kepada publik. Perlindungan investor menghindari asimetri informasi. Investor berhak mengetahui penurunan EPS dari 3,75 triliun rupiah ke 1,21 triliun rupiah agar dapat menilai risiko pengembalian investasinya. Untuk kesimpulannya, secara finansial, saham AISA masih tumbuh tetapi tertekan oleh biaya operasional dan likuiditas yang ketat. Secara hukum, transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan pasar dan menghindari sanksi administratif dari OJK atau bursa. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.